Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Kompetensi dasar yang akan kita capai. Untuk aspek kognitif, yaitu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Sedangkan untuk aspek keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri yang meliputi translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Apakah transformasi itu? Transformasi geometri adalah suatu pemetaan satu-satu dan onto dari sembarang titik di suatu bidang ke titik lain di bidang tersebut. Transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Jika hasil transformasi kongruen dengan bangun yang ditransformasikan, maka disebut transformasi isometri. Titik lain di bidang tersebut disebut bayangan atau peta. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam transformasi geometri ini? Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Ya, kita mulai belajar yang pertama yaitu tentang translasi atau pergeseran. Ada yang perlu diingat dalam translasi ini. Jadi, pergerakan ke arah sumbu X positif adalah ke kanan. Pergerakan ke arah sumbu X negatif adalah ke kiri. Pergerakan ke arah sumbu Y positif adalah ke atas. Pergerakan ke arah sumbu Y negatif adalah ke bawah. Saya kira ini sudah paham anak-anak di sistem koordinat kartesius ya. Seperti apa untuk menghafalkannya? Jadi nih, misalkan di sini adalah sistem koordinat kartesius. Ya, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, ini kan titik 0 ya. Di tengah sini adalah pusat dari sistem koordinat kartesiusnya. Maka kan ke arah kanan di sini ini kan bernilai positif. Kemudian ke arah kiri ini pasti kan bernilai negatif. Ke atas dia positif dan ke bawah dia negatif. Ya, saya kira ini sudah paham ya tentang ini ya. Oke, lanjut. Ya, translasi pergeseran. Jadi silakan dilihat gambar berikut. Jadi ini adalah ada 4 gambar yang berupa garis dan bangun ya. Jadi di sini ada 4 translasi. Jadi ada suatu titik dari 0,0, kemudian hasil translasinya adalah 3,4. Yang kedua adalah ada titik P. Hasil translasinya adalah Q. Kemudian ada
segitiga ABC dan ini ditranslasikan, digeser menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, bagaimana ini menulisnya dalam bentuk matrik? Translasinya berapa ya? Jadi bisa dilihat dari salah satu, oke, yang P ya. Jadi dilihat P ini, titik P ini, titik P kemudian dia akan digeser ke Q. Berarti dia jalan berapa ke kanan? Ya, ini ada 1, 2, 3. Jadi dia digeser sumbu X sejauh 3 ke kanan ya, berarti positif 3. Kemudian untuk sampai pada posisi Q, maka ke atasnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi untuk sumbu Y-nya dia digeser ke atas sebesar 4 satuan. Nah, saya kira kalau mau ngambil yang segitiga juga sama. A untuk menjadi A aksen, ini kan juga sama. 1, 2, 3, ke kanannya 3, ke atasnya 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ini semua sama, dari B ke B aksen, dari C ke C aksen. Ya, paham ya? Sehingga dari sini dari gambar dari gambar dapat disimpulkan bahwa ya, pergerakan ke arah sumbu X positif sejauh 3 satuan ke kanan dan pergerakan ke arah sumbu Y sejauh 4 satuan ke atas. Sehingga matriks translasi yang mewakili adalah 3, 4. Ya, paham ya? Kemudian bangun yang digeser tadi ada segitiga ABC menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dan di situ dilihat bahwa bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Oke, bisa dilihat proses translasi atau pergeseran. Ya, jadi kalau di sini ada titik P yang akan ditranslasikan dengan matriks AB. Jadi ini adalah pergeserannya, digeser sejauh A ke kanan untuk sumbu X-nya dan digeser sejauh B ke arah atas untuk sumbu Y-nya. Sehingga bayangannya P aksen adalah koordinatnya adalah X plus A, Y plus B. Jadi dapat dituliskan seperti ini. Dan kalau ini masih akan dilanjutkan, jadi ini ada 2 translasi ya. Jadi dari P ke P aksen ada translasi pertama. Ini T1. Kemudian dari P aksen ke P double aksen ini dilanjut dengan menggeser sejauh Q ke kanan dan P ke atas untuk sumbu Y-nya. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya.
Cukup mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, secara umum nanti ini akan didapat seperti ini. Titik P, X, Y ditranslasikan dengan T, AB menghasilkan bayangan P aksen, Y aksen ditulis dengan P, X, Y ditranslasikan dengan matriks translasi TAB akan menghasilkan P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, untuk penulisan dalam bentuk matriknya bisa seperti ini. E aksen, Y aksen sama dengan AB ditambah XY. Jadi seperti ini adalah konsep translasi secara umum. Oke, ini ada contoh soal. Titik A 3,2 ditranslasikan oleh matrik kolom T min 2, 4. Bayangan titik A adalah, jadi ini adalah pembahasannya. Jadi ditulis aja A A 3,2. Jadi ini dituliskan ke rumusnya tadi, kemudian ini adalah matriks translasinya. Kemudian nanti akan diperoleh A aksen dengan titik koordinat A aksen, Y aksen. Oke, tinggal menjumlahkan saja. X aksen, Y aksen diperoleh dari matriks translasinya min 2, 4 ditambah 3, 2 sehingga akan menghasilkan 1, 6. Sehingga dapat dikatakan bahwa jadi bayangan titik A 3,2 oleh translasi dengan matriks kolom T sama dengan min 2, 4 adalah A aksen dengan koordinat 1,6. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Oke nih. Tentukan bayangan garis X plus 2Y sama dengan 4 oleh translasi min 2, 3. Ya, jadi ditulis saja bentuk umum dari konsep translasi ini ya. Kemudian X aksen, Y aksen sama dengan ini adalah matriks translasinya. Jadi kita tuliskan di sini ditambah XY. Nah, dengan kesamaan matrik ini kan didapat seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan min 2 plus X ini adalah 3 plus Y. Seperti ini ya untuk kesamaan matriknya. Ya, sudah sama dengan ini. Jadi yang atas X aksen sama dengan min 2 plus X. Kemudian, nah ini nyatakan X dalam X aksen. Ya, sehingga X-nya di sini berarti X aksennya harus ditambah dengan 2. Ya, paham ya? Jadi ini tetap di sini, maka 2-nya ini harus dikesanakan kan ya? Ini min berarti operasi yang sesuai adalah plus 2. Sehingga dapat saya tuliskan seperti ini. X sama dengan X aksen plus 2. Y aksen sama dengan 3 plus Y. Iya, berarti Y-nya adalah Y aksen. Oke, ini salah ya. Seharusnya min 3 ini. Ya, Y aksen min 3. Nah, substitusikan X aksen dan Y aksen ke persamaan X plus 2Y sama dengan 4 untuk memperoleh bayangan garisnya. Oke, kita substitusikan ya.
Ya, jadi seperti ini. Oke. X plus 2Y sama dengan 4. Nah, X-nya tadi kan diperoleh sama dengan X aksen plus 2. Y-nya sama dengan Y aksen min 3. Ya, jadi X di sini kita ganti dengan X aksen plus 2. Kemudian Y di sini ini kita substitusikan atau kita gantikan menjadi Y aksen min 3. Oke, berikutnya X aksen plus 2. Nah, plus. Nah, ini yang dikalikan ya. 2 kali Y aksen. 2 Y aksen. Kemudian plus 2 min 3 sama dengan min 6. Ini sama dengan 4. Nah, dari sini ini kita jadikan satu yang XY-nya yang tidak mengandung koefisien kita jadikan satu juga. Ya. Jadi ini yang ada koefisien X aksen ditambah 2Y aksen. Kemudian 2-nya kita ke ruas sini. Ya, jadi min 2. 6-nya yang min 6. Jadi sehingga X aksen plus 2Y aksen sama dengan 4 min 2, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi ini adalah persamaan garis yang sudah digeser. Ya, sehingga dapat dikatakan bahwa jadi bayangan garis X plus 2Y sama dengan 4 oleh translasi min 23 adalah, nah di sini ada aksen Y aksennya, ini hanya sebagai tanda ya, jika dia adalah hasil matrik, hasil dari garis yang sudah digeser atau ditranslasikan. Sehingga di sini kita kalau sudah berbentuk seperti ini tinggal menghilangkan aksennya jadi persamaan garis saja ya. Jadi Y X plus 2Y sama dengan 8. Jadi seperti ini. Jika kalian paham mengerjakan satu soal konsep translasi ini, maka untuk jenis transformasi geometri yang lain pasti kalian akan lebih mudah juga. Ya, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Disambung besok untuk transformasi geometri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.